Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Januari Armelinda Maupura, MTM 33170061 semester 8A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Untuk itu langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang konsep dasar fisiologi hewan. Setiap individu harus menyelenggarakan fungsi kehidupannya seperti makan, bernapas, bergerak, dan bereproduksi. Dan setiap fungsi kehidupan harus diatur dan dikendalikan dengan cara tertentu agar hewan tetap hidup. Dengan demikian, pengertian fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut. Macam-macam konsep dasar dari fisiologi. Yang pertama itu mekanisme, regulator, konformer, homeokinesis, adaptasi, aklimasi, aklimatisasi, dan toleransi. Yang berikut adalah struktur dan fungsi hewan. Di sini struktur dan fungsi hewan itu terdiri dari jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan saraf, dan jaringan otot. Yang pertama itu jaringan epitel. Jaringan epitel berbentuk lapis-lapisan yang berbentuk rapat yang fungsinya sebagai pelindung bagian luar tubuh atau kulit, melapisi organ dan pelindung rongga tubuh dan fungsi lainnya untuk melindungi sel atas kerusakan mekanis dan serangan dari mikroorganisme yang masuk dan melindungi agar tidak kehilangan cairan. Yang kedua adalah jaringan ikat. Fungsinya itu untuk mengikat atau menyongkong jaringan lainnya. Yang berikut adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah neuron dan sel saraf. Fungsi jaringan saraf sebagai penghantar sinyal dari satu bagian tubuh hewan ke bagian tubuh yang lainnya. Yang terakhir adalah jaringan otot. Jaringan otot di sini merupakan serabut otak yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Dalam tubuh vertebrata terdapat 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh secara sadar. Yang kedua, otot jantung yang bekerja di luar kehendak. Konsentrasi ototnya otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat, di mana otot jantung karena hanya terdapat di jantung. Yang ketiga, otot polos ditemukan di dinding saluran pencernaan, kandungan kemih, arteri, dan organ lainnya. Otot polos berkontraksi lebih lambat daripada otot rangka, tetapi dapat berkontraksi dalam waktu yang lebih lama. Yang berikut adalah organ dan sistem organ. Di sini organ adalah kumpulan dari berbagai jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Misalnya pada kulit. Kulit tersusun atas berlapis-lapis jaringan. Jaringan pengikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf, serta jaringan pembuluh darah. Sedangkan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah sistem organ. Sistem organ yang merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bergabung untuk menjalankan fungsinya. Namun, semua sistem organ harus dapat dikoordinasi supaya hewan tetap bertahan hidup. Yang berikut adalah sistem peredaran darah hewan. Yang pertama adalah sistem peredaran darah pada ikan atau Pisces. Pisces adalah semua jenis ikan yang hidup di air tawar dan air laut yang melakukan pernapasan dengan insan. Proses peredaran darah pada ikan dimulai dengan darah dipompa oleh jantung, tempatnya vertikal. Kemudian darah mengalir menuju insan, yakni tempat terjadinya pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran karbon dioksida lewat dinding kapiler.
Kapiler insan membawa darah kaya oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada bagian tubuh ikan. Selanjutnya, darah akan ke arterium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Yang berikut adalah sistem peredaran darah pada amfibi. Amfibi berbeda dengan Pisces, yaitu amfibi dapat hidup di darat dan air, misalnya pada katak atau kodok. Pada amfibi, darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Peredaran darah amfibi merupakan peredaran ganda karena melewati jantung 2 kali. Amfibi memiliki organ peredaran darah berupa jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan dan bilik, kemudian darah keluar melalui vena, masuk ke paru-paru, dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah masuk ke bilik dan keluar melalui arteri ke seluruh tubuh. Yang berikut adalah sistem peredaran darah pada reptil. Di sini reptil adalah hewan yang memiliki ciri fisik kulit yang bersisik dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melatah. Sistem peredaran darah pada reptil umumnya terdiri dari pembuluh darah dan jantung atau alat pompa darah. Sistem peredaran darah pada hewan ini adalah sistem peredaran tertutup dan berdarah ganda. Proses peredaran darah reptil yaitu darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian ke bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian darah masuk ke paru-paru, lalu ke serambi kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Yang berikut adalah sistem peredaran darah pada aves atau burung. Sistem peredaran darah pada aves atau burung sama dengan manusia karena sistem peredaran pada burung merupakan sistem peredaran darah ganda dan tertutup sehingga dikatakan sama. Jantung burung terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Proses peredaran darah burung yaitu bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Di tubuh oksigen dilepaskan dan karbon dioksida diikat oleh darah. Darah yang sudah mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung melalui bilik kanan. Kemudian bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Di sana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah yang mengandung oksigen masuk ke serambi kiri menuju bilik kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh burung. Yang berikut adalah sistem peredaran darah pada mamalia. Contohnya itu pada manusia. Yang pertama, arterium kanan. Berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus yang berasal dari jantung sendiri, kemudian darah dipompa ke partikel kanan lalu ke paru. Arterium kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis, kemudian darah mengalir ke partikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ketiga itu partikel kanan, menerima darah dari arterium kanan dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat adalah partikel kiri. Partikel kiri menerima darah dari arterium kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, dan kedua partikel dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum partikel. Yang berikut adalah sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan yang pertama sini adalah protozoa. Contohnya itu amoeba sp. Hewan yang tergabung dalam kelompok hewan bersel satu ini belum memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka.
sehingga proses respirasi hewan bersel satu ini mengandalkan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit mereka. Biasanya sistem pernapasannya mengandalkan keluar masuknya udara secara difusi, di mana ketika hewan bersel satu bernapas, konsentrasi oksigen di dalam sel semakin berkurang, sementara konsentrasi sisa metabolismenya yang berupa karbon dioksida justru akan semakin meningkat. Yang berikut adalah sistem pernapasan pada insekta. Insekta, hewan yang tergolong dalam insekta atau yang bisa disebut dengan serangga ini biasanya akan bernapas dengan alat pernapasan yang dinamakan trakea. Trakea ini memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh dan biasa disebut dengan trakeol. Trakea ini akan berakhir pada sebuah lubang kecil yang biasa disebut spirakel. Spirakel ini merupakan suatu tempat yang memfasilitasi keluar masuknya udara pernapasan pada insekta. Secara umum, sistem pernapasan pada serangga ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Kita lihat yang pertama itu fase inspirasi. Fase inspirasi ini biasanya memakan waktu 1/4 detik pada saat spirakel membuka. Pada fase ini, otot pada kerangka luar suatu serangga akan mengendur dan tubuhnya mengembang, sehingga udara luar dapat masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Yang kedua itu, di dalam trakeol akan terjadi proses pertukaran gas dengan sel-sel tubuh, di mana oksigen akan berdifusi dan spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Yang ketiga itu pada fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi, otot kerangka luar pada serangga akan berkontraksi sehingga karbon dioksida akan menuju ke trakea dan akan keluar melalui spirakel. Yang berikut adalah sistem pernapasan pada cacing. Hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar dan pada umumnya bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Pada hewan yang tergolong dalam cacing, biasanya mereka memanfaatkan permukaan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dengan memanfaatkan proses difusi. Kulit cacing pada umumnya memiliki banyak kapiler darah, dan juga kelenjar lendir yang secara kontinu akan selalu menghasilkan lendir. Lendir yang dihasilkan ini memiliki manfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah, sehingga oksigen akan mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh cacing melalui proses difusi ini akan berikatan dengan hemoglobin dan di dalam plasma darah sehingga membentuk oksihemoglobin yang kemudian siap diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Zat sisa pembakaran yang berupa karbohidrat dan juga uap air kemudian akan keluar melalui permukaan kulit cacing melalui proses difusi. Yang berikut adalah proses pernapasan pada Pisces atau ikan. Sistem pernapasan pada ikan adalah menggunakan insan yang biasanya berjumlah 4 pasang. Keempat pasang insan pada ikan ini berada di samping kiri dan kanan suatu ikan dan juga ada di bagian kepala. Insan ini memiliki lembaran yang diselubungi dengan jaringan epitel yang berisi jaringan-jaringan pembuluh darah kapiler. Ikan melakukan sistem pernapasan dengan membuka dan menutup mulutnya sembari bergantian membuka dan menutup insannya.
Pada waktu mulut ikan terbuka, air tentu saja akan masuk ke dalam rongga mulut. Dan pada waktu itu biasanya ikan ini akan menutup mulutnya. Hal ini akan membuat oksigen yang berlarut dalam air akan masuk secara difusi ke dalam pembuluh kapiler yang terdapat pada ingsan. Pada waktu mulut ikan tertutup, maka ingsan akan membuka yang akan menyebabkan air beserta karbon dioksida keluar melalui lembaran-lembaran ingsan. Yang berikut adalah sistem pernapasan pada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua wilayah, yaitu di darat dan juga di air. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada hewan amfibi bisa berupa paru-paru, kulit, maupun ingsan. Contohnya adalah katak. Pada saat katak masih berupa larva, maka katak akan bernapas dengan menggunakan ingsan luar. Sedangkan ketika katak masih berupa berudu, maka akan bernapas dengan menggunakan ingsan dalam. Sehingga ketika telah tumbuh menjadi dewasa, katak akan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Saat bernapas, terjadi proses penambahan udara ketika otot rahang bawah katak sedang mengendur. Sedangkan otot yang dinamakan sterno mengalami kontraksi. Saat bernapas, terjadi proses penambahan udara ketika otot rahang bawah katak sedang mengendur. Sedangkan otot yang dinamakan sternohidiosus mengalami kontraksi sehingga udara dapat masuk ke rongga mulut. Setelah melalui rongga mulut, maka udara akan masuk menuju paru-paru dan akan terjadi proses pertukaran gas di sana. Pada saat fase ekspirasi, maka otot hidiosus dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara pun dapat keluar dari paru-paru. Yang berikut adalah sistem pernapasan pada reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Nah, hewan yang termasuk reptil ini merupakan hewan seperti kadal, buaya, dan kura-kura. Secara umum, sebenarnya proses respirasi dari hewan reptil ketika melakukan fase inspirasi dan ekspirasi sungguhlah identik dengan proses pernapasan yang terjadi pada hewan mamalia. Saat fase inspirasi, tulang rusuk akan terangkat dan merenggang sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin besar. Membesarnya volume rongga dada ini akan membuat udara luar masuk ke paru-paru. Dan saat pada fase ekspirasi, tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin kecil. Hal ini akan membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Yang berikut adalah sistem pernapasan pada aves atau burung. Proses pernapasan aves atau burung melalui dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama itu adalah inspirasi. Ketika burung mengangkat sayap, kantong udara pada bagian ketiak atau pangkal lengan mengembang, diisi oleh udara dari luar dan juga mengalir masuk ke kantong udara. Dan sebagian kecil udara masuk ke paru-paru. Kantong udara tersebut kemudian akan mengepis sehingga udara segar tadi dialirkan ke paru-paru untuk proses difusi. Yang kedua itu ekspirasi. Ketika sayap diturunkan, kantong udara pada bagian ketiak terjepit. Udara dari paru-paru yang mengisi kantong udara bagian anterior tadi dikeluarkan dengan cara dihembuskan saat kantong tersebut terjepit. Udara kotor mengalir melalui bronkus sampai ke trakea, kemudian akan keluar melewati hidung. Yang berikut adalah sistem pernapasan pada mamalia. Secara umum, proses pernapasan hewan mamalia ini sama persis dengan manusia, di mana melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru. Pernapasan pada mamalia contohnya itu pada manusia dibagi lagi menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut.
Yang pertama kita lihat itu pernapasan dada. Nah, di sini pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot tulang antar rusuk. Mekanismenya yang pertama itu fase inspirasi atau pemasukan udara. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Ketika terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Yang kedua adalah fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Ketika otot antar tulang masuk, kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Yang berikut adalah pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Pada pernapasan perut juga terjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama itu yaitu fase inspirasi. Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Pada fase ekspirasi merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Yang berikut itu pentingnya suhu pada hewan dan interaksi panas antara hewan dan lingkungan serta termoregulasi pada hewan endoderm dan ektoderm. Kita lihat bersama yaitu pengertian dari termoregulasi. Di sini termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan stabilisasi antara lingkungan internal dan eksternal. Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun, ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoderm dan endoderm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Yang pertama itu kita lihat pengertian dari ektoderm. Ektoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoderm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Sedangkan pada endoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endoderm umumnya dijumpai pada kelompok burung atau aves dan mamalia. Berikut adalah sistem reproduksi pada hewan. Untuk itu kita lihat pertama itu pengertian reproduksi. Reproduksi merupakan suatu proses biologis di mana individu organisme baru direproduksi. Reproduksi juga merupakan salah satu bentuk untuk mempertahankan kehidupan dari setiap individu. Fungsi dari reproduksi hewan untuk menambah jumlah populasi spesiesnya. Selain itu, fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan populasi serta kelestarian jenis agar tidak punah. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Yang pertama kita lihat yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada umumnya, reproduksi tersebut terjadi pada hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata, dan sebagian kecil hewan bertulang belakang atau vertebrata. Ada beberapa cara pada proses aseksual, yakni membelah diri atau pembelahan biner.
Pada cara tersebut, pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru itu seperti terjadi pada protozoa. Protozoa adalah hewan pertama atau hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Yang kedua itu adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni baru. Contohnya itu terjadi pada Volvox, di mana Volvox adalah salah satu spesies ganggang hijau yang membentuk koloni. Yang kedua itu adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual merupakan reproduksi yang melibatkan organ kelamin jantan dan betina serta ditandai dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan juga dapat terjadi di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Fertilisasi pada hewan dibagi menjadi dua berdasarkan tempat terjadinya, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Yang pertama kita lihat adalah fertilisasi eksternal, di mana fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan yang berfertilisasi di luar tubuh induk akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan terjadinya pembuahan sangat kecil. Fertilisasi eksternal biasanya dialami oleh hewan yang hidup di air seperti ikan dan katak. Yang kedua itu fertilisasi internal, di mana fertilisasi internal yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Biasanya terjadi pada hewan generatif seperti kura-kura atau reptil, ayam, dan singa atau mamalia. Reproduksi seksual tidak menyiratkan kopulasi atau bahkan penyatuan gamet atau sperma atau telur. Kopulasi sendiri adalah tindakan dalam reproduksi seksual yang dilakukan oleh sepasang hewan dengan menyatukan organ sel untuk memasukkan sperma agar terjadi fertilisasi. Jadi baik, hanya ini yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Ibu.